Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah semakin bersyukur, semakin beriman. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali saya mengikuti misa harian di Paroki Tomang tercinta ini, saya melihat ada seorang bapak yang sangat rajin mengikuti misa harian di Gereja Tomang, Gereja MBK yang tercinta ini. Dan bapak ini setelah misa harian biasanya dia tidak langsung pulang, tetapi menyempatkan diri untuk berdoa kira-kira selama 30 menit dan kemudian baru pulang ke rumah. Dan karena rasa penasaran, satu hari saya mencoba untuk menunggu Bapak ini keluar dari gereja, dan kemudian saya mencoba untuk bertanya kepada Bapak ini. Saya bertanya kepada Bapak ini ketika dia sudah keluar dari gereja. Saya bertanya kepada Bapak ini, apa yang membuat Bapak ini sangat rajin mengikuti misa harian setiap hari, bahkan masih ditambah lagi dengan doa pribadi selama 30 menit. Maka kemudian Bapak ini pun saya sempat bertanya apakah Bapak ini punya satu intensi khusus yang sangat serius sehingga dia sampai rajin mengikuti misa harian lalu berdoa pribadi yang begitu lama. Saya bertanya apakah ada intensi khusus seperti itu. Tapi Bapak ini menjawab kepada saya, dia berkata kepada saya bahwa kalau dia setiap hari menghadiri perayaan Ekaristi dan berdoa di gereja selama 30 menit, semuanya itu dia lakukan sekedar untuk bersyukur sekedar untuk bersyukur atas segala karunia Tuhan yang telah dia terima di dalam kehidupan, dan juga terlebih-lebih bersyukur atas pengampunan dosa, atas penghapusan dosa yang telah ia terima karena penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak ini berkata, Romo, seandainya Tuhan Yesus tidak mau menderita sampai mati di kayu salib, maka saya pasti akan jauh dari keselamatan. Seandainya Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka pasti dosa-dosa saya tidak akan terampuni dan saya pasti tidak akan selamat. Jadi saya ini setiap hari datang ke gereja untuk misa dan berdoa itu adalah karena saya mau mensyukuri penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup saya. Hanya itu saja, Romo, tidak ada intensi-intensi khusus yang lain. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang seorang perempuan yang di daerah itu dikenal sebagai seorang pendosa, seorang perempuan pendosa, mungkin dalam bahasa sederhana itu mungkin PSK, pekerja seks komersial, sehingga dia sungguh sangat dianggap hina oleh masyarakat. Dan ketika Tuhan Yesus sedang makan di satu rumah, perempuan ini tiba-tiba masuk ke rumah itu dan kemudian dia menciumi kaki Tuhan Yesus, kemudian bahkan mengurapinya dengan minyak wangi yang sangat mahal, dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Para
orang-orang Farisi dan para ahli Taurat sungguh merasa heran ya ketika melihat sikap Tuhan Yesus yang tenang-tenang saja ya. Mereka heran, mengapa Tuhan Yesus kok tidak berontak? Mengapa Tuhan Yesus kok bersikap tenang ya ketika wanita pendosa ini menciumi kaki Tuhan Yesus, kemudian mengurapinya dengan minyak dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, harusnya Tuhan Yesus memberontak. Harusnya Tuhan Yesus tahu itu wanita yang tidak baik, wanita yang seorang wanita pendosa ya. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Farisi yang jahat itu. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang Farisi itu mengapa dia membiarkan perempuan ini menciumi kakinya, lalu mengurapinya dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini melakukan hal itu semua karena rasa syukurnya yang begitu besar akan pengampunan dosa yang telah ia terima dari Tuhan Yesus. Jadi perempuan ini melakukan semuanya itu sebagai ungkapan syukur atas pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dan yang telah diterimanya. Maka bagi Tuhan Yesus itu adalah hal yang sangat wajar kalau perempuan itu melakukan hal seperti itu. Dan malah Tuhan Yesus mengkritik ya, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang ketika dia masuk ya, ke dalam rumah itu dan kemudian mulai bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi itu, orang-orang Farisi itu tidak menunjukkan sikap istimewa sama sekali ya. Jadi kehadiran Tuhan Yesus itu bagi orang-orang Farisi itu adalah hal yang biasa saja ya, dan mereka tidak terlalu menunjukkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yesus di rumah mereka ya. Sehingga ya sambutan mereka dingin-dingin saja ya. Berbeda dengan sikap perempuan ini yang begitu menunjukkan cinta kasih yang besar kepada Tuhan Yesus ya, dengan mencium kakinya, mengurapinya dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya, karena berangkat dari rasa syukur yang begitu besar akan kasih Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita juga seringkali dilanda perasaan dingin ya, perasaan yang beku ya, yang dingin, yang hambar di dalam hidup beriman ya. Maka marilah berdasarkan inspirasi Injil pada hari ini, mari kita renungkan kembali ya, betapa besarnya hutang budi kita kepada Tuhan Yesus. Karena penderitaannya sampai mati di kayu salib, kita semua diselamatkan dengan menerima penghapusan dosa, menerima pengampunan dosa dari Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kiranya dengan merenungkan hal ini seperti yang juga direnungkan oleh perempuan pendosa itu, kita boleh memiliki iman yang berkobar-kobar, kita boleh memiliki rasa iman, rasa syukur yang mendalam atas kasih Tuhan, dan kita pun boleh menikmati hidup beriman yang sungguh-sungguh mendatangkan sukacita, mendatangkan semangat, mendatangkan kegairahan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga hidup yang berguna bagi sesama. Tuhan memberkati.